Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy Tularani, NIM 2004111000041. Jadi di sini saya akan melanjutkan menjawab implementasi stack ke soal evaluasi post-fix. Jadi pada soalnya itu tertulis seperti ini. Buatlah fungsi dan kode yang diperlukan untuk evaluasi ekspresi aritmatika post-fix dengan menggunakan struktur data stack dengan output seperti yang ditujukan pada gambar 2. Jadi gambar 2 itu seperti ini. Jadi kita mempunyai 2, ketika mempunyai data 6, kita mempunyai data plus, itu diubah ke infix, lalu hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi menampilkan hasilnya itu yang ditampilkan adalah hasil float. Jadi seperti itu. Di sini saya ada spasinya di sini, nanti akan saya jelaskan pada petikan saya. Jadi yang pertama saya lakukan yaitu kita gunakan stack yang ada pada basic stack yang ada pada codingan sebelumnya, yaitu saya import stack menjadi st. Nah, di sini saya mempunyai fungsi evaluasi postfix dengan parameter postfix. Parameter postfix ini untuk kita evaluasi dan untuk dinyatakan hasilnya pada fungsi saya. Jadi di sini saya mempunyai data operan yaitu data stack kosong. Lalu data yang pada postfix itu saya split. Jadi data nanti yang ada pada postfix itu saya split. Jadi saya pecah menjadi satu-satu. Jadi misal seperti ini. Jadi data ini akan dipecah menjadi satu-satu. Menjadi 2, menjadi 6, menjadi 4. plus. Jadi dipecah memasukkan per karakter ke stack. Jadi seperti itu. Nah, ini data yang sudah saya split. Lalu saya punya variabel operator. Lalu num untuk deklarasi num sama dengan 0 untuk menampilkan hasil ketika untuk menampilkan hasil per iterasinya, jadi per urutannya seperti itu. Jadi di sini saya mempunyai for pengulangan for OPR in data split. Jadi saya mempunyai pengulangan OPR di data split, data yang sudah saya split sebelumnya dengan itu hasil sama dengan 0 itu untuk menampung hasilnya. Jadi untuk ketika ada operasi itu ditampungnya pada hasil. Jadi seperti itu. Di sini saya kan pada logikanya itu ketika operator tidak pada operator itu di push. Jadi ketika tidak pada operator itu di push duluan, dan ketika tidak sama dengan spasi itu di push ke operan, di push ke stack operan. Seperti itu. Lalu kita mempunyai kondisi lagi ketika operan sama dengan ini string kosong, yaitu continue. Jadi ketika string kosong itu masih dilanjutkan. Kan ketika string tidak diisi kan otomatis error. Jadi di sini saya ketika string kosong itu masih dilanjutkan. Jadi seperti itu. Lalu kita mempunyai kondisi yang lain. Ketika kondisi yang 3 tadi sudah dijalankan, tidak dijalankan, maka kondisi yang lainnya yaitu saya mempunyai operan kedua dan saya mempunyai operan yang pertama, operan 2, operan 1. Jadi
ada data pada operan 1 dan operan 2 nanti akan di-pop dan dimasukkan ke hasil. Ya, seperti itu. Kalau kita jalankan per operatornya. Jadi kita mempunyai operator. Ketika operator sama dengan plus, jadi pada operator plus itu akan berjalan, akan beroperasi penjumlahan. Jadi operan pertama dijumlah dengan operan yang kedua. Jadi ditambahkan lalu masuk ke operasi. Hasilnya masuk ke operasi. Ketika dua ini ditambahkan, saya masukkan ke operasi. Kenapa saya bikin float di sini? Karena hasil pada codingannya itu berakhir float atau bilangan pecahan. Jadi seperti itu. Bilangan koma lah istilahnya. Jadi ketika saya sudah menjalankan operasi ini, saya memvisualisasikannya, jadi menampilkan hasilnya. Jadi ketika yang ini kan satu ini untuk iterasi angkanya kan. Jadi untuk urutan pertama, urutan kedua, jadi saya menggunakan num yang tadi. Terus yang kedua, saya isi operan 1, ya, operan 2, saya isi operan 2, tanda yang keempat, saya isi operasi, jadi saya isi hasilnya. Jadi saya ulangi lagi, ketika ini yang pertama saya isi iterasi pengulangan urutannya, yang kedua tanda kurung yang kedua saya isi operan pertama PRND yang pertama, lalu yang ketiga yaitu diisi operan yang kedua, yang keempat saya isi hasilnya yaitu hasil operasi dari yang ini. Jadi dan saya seperti itu. Hasil plus sama dengan float operasi. Jadi pada operasi saya masukkan ke hasil. Jadi saya masukkan ke sini hasil yang sebelumnya sama dengan 0. Jadi seperti itu. Sama pada yang lainnya, ketika operator min saya juga menggunakan seperti itu, tapi operasi saya ganti min. Ketika perkalian saya juga ganti perkalian, ketika pembagian saya ganti pembagian. Jadi sama. Jadi semua itu sama pada operator, namun saya di sini dibuat condition-nya aja. Jadi ketika pada operator plus itu saya gunakan penjumlahan, min, pengurangan, kali, perkalian, bagi pembagian. Jadi seperti itu. Jadi gampangannya seperti itu. While saya punya lagi, yaitu OPR in operator. Jadi pengulangannya di operator. Jadi pengulangannya ada pada ini, ada pada operator, masing-masing operator itu saya akan push. Jika operan tidak sama dengan list kosong, jadi tidak sama dengan kosong, itu saya push ke operan hasil juga. Lalu saya break untuk menghentikan hasil tersebut. Lalu while yang kedua, pengulangan kedua yaitu ketika list kosong pada operan dan OPR in data speed, jadi data yang iterasi tadi yang
ada pada data split tidak sama dengan list kosong. Jadi ketika kan data yang di split kan memecah tuh. Jadi ketika kosong, ketika tidak sama dengan kosong itu saya hapus. Jadi seperti itu. Lalu hasil kan langsung berjalan secara terus-menerus. Nah, sampai saya break seperti itu. Jadi di sini saya return hasil untuk menampilkan hasil pada hasil yang sudah ditampung pada di sini. Jadi pada soalnya kita kan mempunyai tiga aturan yang sudah ditetapkan, maksudnya 3 contoh yang sudah ditentukan, yaitu 216, 10, 213 kali 4 seperti itu, sudah sama. Jadi saya menjalankan operasi ketiga tersebut ini ke Postfix, saya coba. Nah, pada yang udah saya coba, nah itu berhasil. Jadi seperti itu. Ketika saya coba satu persatu itu berhasil. Kalau Postfix, infix to Postfix. Jadi seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.